Musa menghadapi masalah yang besar karena Firaun, di mana kaumnya disiksa dan dibunuh tanpa belas kasih. Di sisi lain, Musa semakin disulitkan oleh seorang dari kaumnya sendiri, yaitu Korun. Korun adalah seorang putra Bani Israel. Ia berasal dari kaum Musa, tetapi ia justru menentang Musa. Kekayaannya dan status sosialnya menjadikannya lebih dekat kepada rezim Firaun. Korun memiliki berbagai macam kekayaan dan dalam jumlah yang banyak, bahkan saking kayanya, pelana kudanya terbuat dari kulit yang dihiasi oleh perak dan emas. Jika Korun keluar dengan membawa pesona dunia yang diikuti oleh rombongannya dan disinari oleh matahari, maka emas-emas yang dibawanya tampak menyala di bawah sengatan matahari. Pemandangan demikian sangat mengagumkan bagi orang-orang yang mencintai dunia. Kekayaan yang dimiliki Korun membuatnya bersikap angkuh sehingga tidak mudah baginya untuk menerima nasihat. Tampak bahwa kekayaannya dan kesombongannya membuatnya merasa bergembira. Sehingga tertawanya Korun menjadi tertawa yang paling terkenal di kalangan Bani Israel. Dan ketenarannya menyaingi ketenaran Firaun dan Haman. Kedua orang itu, Firaun dan Haman, menguasai Mesir secara keseluruhan, sedangkan Korun hanya menguasai sebagian dari Mesir. Orang-orang yang berakal dari kaumnya menasihatinya agar ia berpikir sejenak tentang akhiratnya. Dan barangkali mereka berkata kepadanya, "Sesungguhnya tak seorang pun menasihatimu untuk meninggalkan dunia secara keseluruhan dan menempuh jalan orang-orang yang zuhud. Tetapi mereka menasihatimu agar engkau tidak melupakan bagianmu dari dunia, sebagaimana mereka menasihatimu agar jangan sampai engkau melupakan bagianmu dari akhirat." Korun hanya merasa puas dengan bagiannya dari dunia. Imajinasi akalnya mengatakan bahwa kekayaan ini datang karena usaha kerasnya, sebagaimana ia menduga kekayaannya adalah tanda bahwa Allah mencintainya. Bahkan ia mengira bahwa ia lebih utama dan lebih mulia dari Musa. Musa adalah seorang yang fakir, sedangkan Korun adalah seorang yang kaya. Maka bagaimana seorang yang fakir yang tidak memakai satupun gelang dari emas dapat memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah? Dibandingkan dengan seorang yang kaya yang mampu membuat pelana kudanya dari emas, demikianlah pandangan Korun dan Firaun terhadap Musa. Terdapat kesesuaian antara pendapat Firaun dan Korun terhadap Musa. Sesuai dengan kedudukan sosial dan kekayaannya, Korun menjadi sahabat Firaun dan mendukung rezim kekuasaannya. Bukan hanya Korun, Firaun dan Haman yang menjadi tawanan khayalan ini, bahkan kaum Firaun pun memiliki pendapat yang sama, yakni bagi orang-orang Mesir, Musa hanya sekedar seorang tukang sihir yang mengalahkan penyihir lainnya. Namun ini tidak berarti bahwa masyarakat Mesir tidak memiliki keutamaan sedikit pun. Di tengah-tengah masyarakat Mesir masih terdapat orang yang beriman kepada Nabi Musa, namun ia menyembunyikan keimanannya karena khawatir terhadap kejahatan Firaun. Korun menjadi fitnah bagi orang-orang yang bodoh. Mereka membandingkan Musa seorang yang mulia dengan hal yang berbau duniawi, sehingga sebagian mereka terjebak pada apa yang dimiliki Korun. Korun menjadi fitnah atau cobaan di tengah-tengah kaumnya dan juga bagi orang-orang Mesir. Ketika Korun keluar dengan membawa pesona dunianya, maka orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, maka keluarlah Korun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Quran Surah Al-Qasas ayat 79. Sedangkan orang-orang yang berakal sehat, biarpun jumlah mereka sedikit, mereka memandang bahwa kekayaan Korun yang begitu luar biasa tidak berarti sedikit pun di sisi Allah. Di tengah-tengah keadaan yang demikian sulit, Nabi Musa menghadapi Korun yang menentangnya. Musa sebagai seorang nabi mesti menunjukkan sikap yang baik dan kesucian yang agung. Tampaknya Korun sepakat dengan Firaun untuk berusaha menjatuhkan Musa di depan pengikutnya dengan tuduhan yang berlawanan dengan kesuciannya. Akhirnya,
Pada suatu hari, Nabi Musa dikagetkan dengan suatu tuduhan di mana ada seorang wanita yang menuduhnya berbuat tidak senonoh kepadanya dan mengatakan bahwa Musa pernah tidur bersamanya kemarin. Kami kira Nabi Musa sangat kaget dengan tuduhan ini dan beliau tidak mengetahui apa yang dikatakannya atau bagaimana beliau membela dirinya menghadapi tuduhan seperti itu. Kemungkinan besar beliau sedang beribadah dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, beliau menemui wanita itu dan bertanya, mengapa ia menuduhkan padanya sesuatu yang tidak benar. Tiba-tiba wanita itu menangis dan meminta ampun kepada Musa. Ia memberitahu Musa bahwa Korun memberinya uang sebagai imbalan atas fitnah yang ditebarkannya terhadap Musa. Mendengar itu, Musa mendoakan buruk buat Korun. Kemudian Allah berkehendak untuk mendatangkan mukjizat di saat yang tepat yang menjelaskan kepada manusia bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Kuat, dan Maha Perkasa. Dan bahwa harta hanya sebagian ujian dan fitnah, bukan sebagai suatu keutamaan yang dengannya manusia dapat dinilai. Mukjizat yang Allah turunkan adalah membinasakan Korun dan menenggelamkan rumahnya dan hartanya. Korun keluar untuk menemui kaumnya dengan menampakkan pesona dunianya. Lalu bumi terbelah di bawah kakinya dan Korun pun tersungkur di bumi. Itu adalah gempa yang Allah perintahkan kepada bumi untuk terjadi. Yang kita ketahui adalah bahwa bumi terbelah dan ia menelan Korun. Bumi menenggelamkan istana-istana Korun, hewan-hewan ternaknya, emasnya, peraknya, dan semua kekayaannya, serta orang dekatnya. Allah mengisahkan Korun pada Quran Surah Al-Qasas ayat 76-83. Korun adalah seorang yang zolim, di mana ia melakukan pekerjaan yang tidak sehat dan boleh jadi ia memanfaatkan persahabatan dengan Fir'aun untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas dari Fir'aun. Dan karena persahabatan itu, ia berani menentang Musa. Korun melakukan kejahatan di sana-sini dan karenanya ia mengatakan bahwa harta yang diperolehnya adalah hasil dari kerja kerasnya dan ilmunya. Korun telah membuat kebohongan dan kesoliman dan ia mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak sehat. Ia menentang semua hukum Allah dan mendustakan nabinya. Korun bersikap angkuh dan hatinya sudah tertutup dari cahaya Tuhan. Akhirnya, pertentangan antara Firaun dan Nabi Musa mencapai puncaknya. Firaun meyakini bahwa Musa sangat mengancam kekuasaannya. Musa sebagaimana nabi-nabi yang lain membawa ajarannya dengan penuh kelembutan, tetapi ketika ia berhadapan dengan puncak kejahatan dan sumber-sumber yang zolim, maka ia tidak segan-segan untuk menghancurkannya. Nabi Musa menentang kezaliman Firaun, kemudian Firaun berkeinginan untuk membunuh Musa. Firaun mengira bahwa membunuh Musa adalah cara satu-satunya untuk menyelesaikan masalahnya. Dan berkata Firaun kepada pembesar-pembesarnya, biarkanlah aku membunuh Musa dan hendaklah ia memohon kepada Tuhannya. Karena sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di muka bumi. Quran Surah Al-Mu'min ayat 26. Ia mengusulkan kepada para menterinya dan para pembesarnya untuk membiarkannya membunuh Musa. Tentu ia tidak membunuh Musa dengan tangannya sendiri, tetapi ia hanya sekadar melontarkan pikiran untuk membunuhnya di depan mereka, dan yang melaksanakan hal tersebut adalah para pejabat istana. Haman sangat berperan dalam pelaksanaan ide ini. Kemudian terbentuklah kelompok orang-orang munafik yang mendukung ide Firaun ini. Pelaksanaan ide itu hampir disepakati. Akan tetapi salah seorang dari pejabat negara yang terpandang pada masa itu yang menyembunyikan keimanannya tidak setuju akan hal itu. Ia berbicara di tengah-tengah perkumpulan yang ia menghentikan ide gila itu dan berusaha meruntuhkan ide itu. Laki-laki beriman itu berkata, Musa hanya mengatakan bahwa Allah adalah Tuhannya. Lalu untuk mendukung pernyataannya itu, ia membekali dirinya dengan bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan bahwa ia benar-benar seorang rasul. Kemudian ada dua kemungkinan. Pertama bahwa Musa adalah seorang pembohong, kedua ia seorang yang benar. Jika ia seorang pembohong, maka kebohongannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri dan ia tidak melakukan sesuatu yang karenanya ia harus dibunuh. Namun jika ia benar,
lalu kita membunuhnya, maka gerangan apa yang akan menjamin kita dari keselamatan terhadap azab yang dijanjikannya? Seorang mukmin yang menyembunyikan keimanannya itu berkata kepada kaumnya, sesungguhnya hari ini kita berada di tempat-tempat kekuatan sebagaimana yang dialami oleh Qarun, di mana ia memiliki kekayaan dan kekuatan, kemudian terjadilah apa yang terjadi padanya. Siapakah yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah ketika datang? Siapakah yang dapat menolong kita dari siksaannya jika menimpa kita? Tindakan melampaui batas kita dan usaha kita untuk membohongkan kebenaran telah membuat kita rugi. Perkataan lelaki mukmin itu memuaskan para hadirin. Lelaki itu adalah seseorang yang tidak begitu menampakkan loyalitasnya kepada Firaun. Ia bukan dari kalangan pengikut Musa. Tampaknya ia berbicara dengan motivasi untuk mempertahankan kekuasaan Firaun. Dan menurutnya tidak ada sesuatu yang dapat menjatuhkan kekuasaan Firaun seperti kebohongan dan tindakan yang melampaui batas dan membunuh jiwa-jiwa yang tidak berdosa. Dari sinilah kata-kata lelaki mukmin itu memancarkan kekuatannya yang cukup mempengaruhi Firaun, para menterinya, dan anak buahnya. Meskipun ide Firaun untuk membunuh Musa digagalkan oleh lelaki mukmin itu, namun Firaun mengatakan kata-kata bersejarahnya yang kemudian menjadi contoh dari sikap orang-orang yang zalim. Firaun berkata, "Aku tidak mengemukakan kepadamu, melainkan apa yang aku pandang baik, dan aku tiada menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar." Kejadian ini Allah kisahkan dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 29. Perdebatan tersebut tidak berhenti pada batas ini. Firaun mengutarakan kata-katanya, tetapi seorang mukmin itu tetap tidak puas dengannya. Kemudian lelaki mukmin itu kembali berbicara. Dan orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti kehancuran golongan yang bersekutu, yakni seperti keadaan kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Dan Allah tidak akan menghendaki berbuat kesuliman terhadap hamba-hambanya. Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan siksaan hari panggil-memanggil, yaitu hari ketika kamu lari berpaling ke belakang. Tidak ada bagimu seorang pun yang menyelamatkan dirimu dari azab Allah, dan siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pun yang akan memberi petunjuk. Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan. Tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepadamu, hingga ketika dia meninggal, kamu berkata, Allah tidak akan mengirimkan seorang rasul pun sesudahnya. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu, yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Quran Surah Al-Mu'min ayat 30-35. Laki-laki mumin tersebut semakin menyampaikan argumentasinya dengan sejarah-sejarah Mesir di masa lampau kepada Firaun dan pengikutnya. Seharusnya Firaun merenungkan ucapan lelaki mumin itu, akan tetapi Allah sudah mengunci hatinya dan menjadikan kisah ini sebagai pembelajaran bagi umat yang akan datang. Namun tampaknya ia berhasil memuaskan para hadirin bahwa ide membunuh Musa adalah ide yang tidak menjamin keselamatan mereka. Oleh karena itu, ide tersebut hendaklah ditinggalkan. Setelah itu, lelaki mukmin itu berusaha untuk menunjukkan kepada mereka kebenaran yang dibawa oleh Musa. Ia yang semula menggunakan bahasa isyarat, kini berusaha untuk menggunakan bahasa yang terang dan gamblang. Ia telah berani menampakkan kebenaran. Orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas, melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab."
Quran Surah Al-Mu'min ayat 38-40. Sehingga pikiran Fir'aun tidak tertuju kepada Musa lagi, akan tetapi kepada lelaki yang beriman tersebut, lelaki yang berasal dari kalangan kerajaan, yang kedudukannya sangat penting. Mendengar lelaki itu, Fir'aun sudah mengetahui bahwa ia sudah beriman kepada ajarannya Nabi Musa. Lelaki mukmin itu adalah orang yang cerdas, seorang cendekiawan yang mengetahui sejarah Mesir dari masa ke masa. Sehingga ia percaya kepada ajaran Nabi Musa yang pernah dibawa oleh Nabi Yusuf dahulu.